Selamat datang di channel Horonesia, di mana cerita-cerita horor dari berbagai penjuru Nusantara akan membuat bulu kudukmu merinding. Malam ini, kami akan membawamu ke sebuah desa terpencil yang dihantui oleh pesugihan babi ngepet, sebuah ritual hitam yang menjanjikan kekayaan instan, namun dengan konsekuensi yang mengerikan. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, hidup seorang pria bernama Budi. Ia hanyalah seorang buruh tani biasa yang setiap hari harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, kemiskinan yang terus menghimpit membuat Budi semakin putus asa. Setiap hari, Budi bekerja dari pagi hingga petang. Namun, hasil yang didapatkan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Harapan untuk hidup sejahtera semakin jauh dari genggamannya. Tekanan hidup yang semakin berat membuat Budi mencari cara untuk keluar dari kemiskinan. Desas-desus tentang kekayaan instan melalui pesugihan babi ngepet mulai terdengar di telinganya. Budi mendengar percakapan warga desa tentang pesugihan babi ngepet di depan warung kopi. Aku dengar ada dukun sakti di desa seberang yang bisa membantu kita mendapatkan kekayaan dengan pesugihan babi ngepet. Tapi ada resikonya. Banyak yang bilang kutukannya sangat mengerikan, ucap mereka. Dengan harapan untuk mengubah nasibnya, Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang ritual terlarang ini. Ia sadar akan risikonya, namun ketamakan telah menguasai hatinya. Berbekal keberanian dan tekad, Budi pergi mencari dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk melakukan pesugihan. Perjalanannya dimulai di malam yang gelap dan penuh misteri. Budi berjalan menuju sebuah gubuk tua di pinggir desa. Suasana semakin gelap dan mencekam. Suara angin berdesir dan daun-daun kering berterbangan. Berbekal tekad yang kuat, Budi akhirnya tiba di sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Gubuk ini dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun sakti yang dipercaya mampu melakukan pesugihan babi ngepet. Budi pun mengetuk pintu gubuk itu. Dengan ragu-ragu, pintu berderit dan saat dibuka, seorang dukun tua dengan penampilan menyeramkan keluar dari dalam gubuk itu. Apa yang kau inginkan, anak muda? Saya ingin kaya, Mbah. Saya ingin melakukan pesugihan babi ngepet. Mendengar ucapan Budi, dukun pun menyuruh Budi duduk di dalam gubuk yang dipenuhi dengan berbagai jimat, dupa, dan alat ritual. Dengan senyum dingin, dukun itu mulai menjelaskan syarat dan aturan ketat yang harus diikuti Budi. Ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kekayaan instan tidak datang tanpa harga. Kau harus merahasiakan ini dari siapapun. Babi ngepet hanya bisa berkeliaran di malam hari untuk mengumpulkan uang. Dan ingat, jika babi ngepet tertangkap atau ritual dilanggar, konsekuensinya sangat fatal, ucap Mbah Dukun. Saya mengerti, Mbah. Saya siap, ucap Budi dengan penuh tekad. Ritual dimulai dengan suasana yang penuh dengan aroma dupa dan suara mantra yang menggetarkan jiwa. Budi merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, harapan akan kekayaan mengalahkan segala ketakutannya. Dukun memanggil roh babi ngepet dari dunia lain. Asap tebal menyelimuti gubuk dan bayangan hitam mulai terlihat dalam asap. Datanglah babi ngepet, datanglah. Ritual pesugihan selesai dan babi ngepet telah hadir di hadapan mereka. Mulai saat itu, kehidupan Budi berubah drastis. Namun bayangan ketakutan selalu mengintai di balik kekayaan yang ia dapatkan. Dengan babi ngepet yang kini menjadi bagian dari hidupnya, Budi mulai merasakan kekayaan yang selama ini ia impikan. Namun, perubahan drastis ini tidak luput dari perhatian warga desa. Sejak malam itu, kehidupan Budi berubah drastis. Uang mengalir deras ke rumahnya, dan ia hidup bergelimang harta. Rumah yang dulunya sederhana, kini berdiri megah, penuh dengan perabotan mewah.
Namun, perubahan mendadak ini menimbulkan kecurigaan di kalangan warga desa. Mereka mulai mempertanyakan dari mana Budi mendapatkan kekayaan yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Kalian lihat, rumah Budi, bagaimana mungkin dia bisa kaya mendadak seperti itu? Aku dengar dia melakukan pesugihan babi ngepet. Hati-hati, kutukan bisa saja menimpa kita semua, ucap warga desa. Sementara itu, Budi mulai merasakan tekanan dan ketakutan. Desas-desus tentang babi ngepet semakin kencang beredar di desanya. Warga mulai merencanakan sesuatu untuk mengungkap kebenarannya. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Malam ini, kita akan berjaga dan menangkap babi ngepet itu, ucap seorang warga. Budi pun datang mengunjungi rumah dukun tersebut. Di sana, ia kebingungan dan merasa takut. Mbah, warga desa mulai curiga. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Budi. Ingat, jangan pernah langgar aturan. Jika babi ngepet tertangkap atau ritual dilanggar, kau akan mati dalam penderitaan. Jaga rahasiamu baik-baik, ucap Mbah Dukun. Dengan peringatan dari dukun yang terus terngiang di telinganya, Budi mencoba menjaga rahasia gelapnya. Namun, malam itu, warga desa telah bersiap untuk mengungkap kebenaran di balik kekayaan mendadak Budi. Ketika malam semakin larut, warga desa bersiap dengan rencana mereka. Mereka akan melakukan apapun untuk menangkap babi ngepet dan mengakhiri kutukan yang menghantui desa. Ketika malam semakin larut, warga desa yang penuh dengan rasa curiga memulai rencana mereka. Mereka tidak ingin desa mereka dihantui oleh babi ngepet lebih lama lagi. Kita harus menangkap babi ngepet itu malam ini. Jangan sampai dia lolos. Ya benar, kita harus hati-hati. Babi ngepet itu bisa sangat licik, ucap para warga desa. Sementara itu, Budi yang sudah mendengar rencana warga desa tidak bisa tenang. Ia tahu jika babi ngepet tertangkap, maka nasibnya akan berakhir tragis. Kita harus berhati-hati malam ini. Jangan biarkan siapapun mendekati rumah kita, ucap Budi kepada istrinya. Apa yang akan kita lakukan, Bud? Bagaimana jika mereka benar-benar menemukan babi ngepet? Tanya istrinya panik. Budi pun memegang tangan istrinya, mencoba untuk menenangkan. Kita harus percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Jangan biarkan mereka tahu. Dengar, ada suara dari sana. Itu pasti babi ngepet, ucap seorang warga. Sekelompok warga pun berlari ke arah suara, dan mereka pun menemukan seekor babi hitam dengan mata merah menyala, bersembunyi di balik semak-semak. Itu dia, tangkap babi ngepet itu, ucap seorang warga. Warga pun mengejar babi hitam tersebut. Suasana menjadi kacau dan penuh dengan ketegangan. Dengan keberanian yang didorong oleh rasa takut dan marah, warga desa berhasil menangkap babi ngepet. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua terkejut dan juga ngeri. Babi ngepet yang tertangkap tiba-tiba berubah menjadi tubuh manusia. Warga yang melihatnya terkejut dan juga marah. Budi, jadi kau yang membawa malapetaka ini ke desa kita, ucap seorang warga marah. Budi yang kini tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka dan tampak sekarat. Ampuni aku hanya ingin keluargaku hidup lebih baik. Dalam kesakitan yang luar biasa, Budi menyadari kesalahannya. Kutukan pesugihan telah memakan korbannya. Harapan akan kekayaan berubah menjadi penderitaan yang tak pernah terelakkan. Di saat terakhirnya, Budi berusaha menghadapi kenyataan pahit akibat dari keserakahannya sendiri. Dengan nafas terakhirnya, Budi meninggalkan dunia ini. Kekayaan yang ia impikan berakhir dengan penderitaan yang mendalam. Kutukan pesugihan akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang mengerikan. Warga desa berkumpul di sekitar tubuh Budi yang kini sudah tak bernyawa.
Beberapa dari mereka menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan terakhir. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada jalan pintas untuk kekayaan yang sejati, ucap lirih seorang warga. Paginya, desa kembali tenang. Namun, kisah tentang budi dan pesugihan babi ngepet tetap menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa mencari kekayaan dengan cara yang keliru hanya akan membawa penderitaan dan juga kutukan. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kekayaan sejati hanya bisa didapatkan dengan usaha yang halal dan juga kerja keras. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji instan yang hanya membawa malapetaka. Terima kasih telah menyaksikan Horonesia malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk kisah-kisah seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.